pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Direktur Sekolah Pasar Dagangan yang telah mengizinkan saya untuk memanggil saudara yang pertama kali secara lengkap, Dr. Haryanto Latif. Betapa tidak, setelah cukup lama saya menanti-nanti kapan saya bisa memanggil nama saudara secara lengkap setelah studi di Universitas Gadjah Mada, sebuah universitas yang bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Jelas, saya harus mengucapkan selamat atas pencapaian gelar yang sangat didapatkan oleh para dosen yang belum memiliki. Sekarang Dr. Haryanto telah mengantonginya. Studi untuk program doktor yang Anda tempuh memang sangat berat, karena saudara telah memberanikan diri untuk mengulas seni rupa kontemporer di Jakarta dari tahun 1975 sampai 2010. Ini mangkuk pemahaman yang luar biasa rumitnya, tapi akhirnya Anda telah berhasil. Ucapan selamat ini juga saya sampaikan pada istri tercinta Anda dan putra-putri Anda. Karena selama 6 tahun saudara tidak bisa menunaikan kewajiban saudara sebagai suami dan ayah, karena waktunya tersisa untuk mondar-mandir malam Jogja. Sungguh berat, tetapi sekarang tahu saya. Dr. Haryanto yang berbahagia. Studi di Universitas Gadjah Mada banyak suka dukanya, lebih-lebih setelah saudara mendapatkan beasiswa untuk melakukan sandwich program selama kurang lebih 4 bulan. Nah, ketika saya kirim SMS, apakah Pak Haryanto ingin pergi ke luar negeri? Wah, sebelumnya saya kirim SMS beberapa kali tidak dijawab, tapi kali ini tidak usah menunggu, langsung ada jawaban, mau Prof. Setelah menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan, akhirnya Pak Haryanto pergi ke Universitas Michigan, usaha tempat saya mendapatkan doktor. Ternyata untuk ke Amerika dengan sandwich program tidak diperlukan TOEFL yang tinggi, bahkan mungkin dengan bahasa Inggris yang pas-pasan saja bisa berangkat. Ya, kalau untuk sandwich program memang begitu, tapi kalau Pak Haryanto ingin mendapatkan doktornya di Michigan, skor TOEFL-nya harus 600. Di Universitas Michigan, di kota kecil Ann Arbor, Pak Haryanto diterima oleh salah satunya Profesor Nancy Boyda. Tentunya kaget sekali Pak Haryanto, karena Profesor Nancy itu cantik sekali dan bisa berbahasa Indonesia, lebih-lebih bisa berbahasa Jawa. Profesor Nancy itu dulu namanya Nancy Pemberton, yang ketika tahun 71 saya mengajar di Western University, beliau adalah istri dari John Pemberton, mahasiswa saya yang cinta sekali kepada gamelan. Tetapi ketika Nancy Pemberton menggeluti naskah-naskah bahasa Jawa di Surakarta, tiba-tiba ia minta cerai, sehingga namanya ganti menjadi Nancy Florida. Dukanya cukup lumayan. Pak Haryanto ketika sedang sibuk-sibuknya mondar-mandir malam Jogja, ya karena sudah lewat 3 tahun, yang berarti BPS-nya sudah habis, pernah ketiduran di terminal Giwangan. Berapa kali Pak Haryanto kemalingan HP dan kamera. Padahal HP dan kameranya itu kurang, karena untuk beli yang mahal-mahal uang sudah tidak ada. Tapi lebih masih dibebani mengajar di jurusannya. Tetapi pengalaman yang paling menjijikan ketika Pak Haryanto pulang dan kehujanan, mungkin karena kebumian sampai rumah, dibiarkan tubuhnya kehujanan. Dan Pak Haryanto tidak memikirkan laptopnya, ketika di depan tidak hidup-hidup. Saya tidak tahu apa bingungnya Pak Haryanto, karena isi laptop tersebut adalah naskah yang terakhir yang siap untuk di-print menjadi naskah disertasi. Tapi untuk setelah pergi ke tukang reparasi masih bisa diselamatkan, tapi CD-nya harus diganti. Saya kira pengalaman yang tak bisa dilupakan adalah ini. Nah, sekarang suka duka sudah lampau. Yang jelas Dr. Haryanto tinggal mengenang saja, tapi hasilnya sudah pantas untuk diterbitkan kalau sudah dibenahi. Maka kalau universitasnya mampu, terbitkanlah disertasi
selamat pada Rektor Universitas Negeri Malang atau yang mewakilinya. Instansi ini telah memiliki doktor dalam bidang sindroma. Akhirnya, saya mohon maaf pada hadirin yang telah mendengarkan sambutan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Ketua Tim Penguji menutup rapat ujian terbuka program doktor. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, Kami silakan untuk terlebih dahulu memberikan ucapan selamat kepada Dr. Haryanto Menhu. Yang selanjutnya kepada keluarga Dr. Haryanto Menhu kami silakan untuk menempatkan diri di depan untuk selanjutnya menerima ucapan selamat dari seluruh hadirin. Ya, kami silakan ucapan selamat. Atau mau satu bersama dulu ya. Hadirin yang kami hormati, hadirin yang ketika dokter yang dilain sangat memohonkan. Dan saya memberikan ucapan selamat ini, Dr. Haryanto beserta keluarga mengundang kepada seluruh hadirin untuk berkenan dari acara syukuran dengan bersama di Kaipan Malang ini. Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan sekolah Fakultas Sarjana UGM, kami mengucapkan selamat. Sekaligus kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Yang kita ucapkan selamatnya dan wassalamualaikum. Maaf. Nggak boleh pendek.
Selamat ya. Selamat minggu. Suka. Yeah. Oh. Supen. Oh iya, Supen ya. Pak, sih. Iya, sami-sami. Si anu. Kajian seni pertunjukan dan seni rupa hari Rabu 15 Februari 2012. Rapat untuk melangsungkan ujian terbuka bagi Saudara Haryanto dengan ini dilakukan terbuka. Pendidikan SD Kanisius Temanggung Ulus 71, SMP Kanisius Temanggung Ulus 74, SMA Negeri Temanggung Ulus 79, IKIP Yogyakarta UNJ berupa 2005-2012. Ilat pekerjaan 1 Januari 87 dosen Institut Seni dan Desain Fakultas Seni Rupa Universitas Malang, Universitas Negeri Malang. 2001 sampai 2005 Ketua Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Malang. Pengalaman pameran seni rupa Yogyakarta, Jakarta, Malang, Surabaya, Bandung, dan Bali 1983 sampai 2001. Lomba seni lukis realis Poros Seni Mahasiswa Nasional 3 1984 di Jakarta, menang nomor 2. Pengajaran menggambar, evaluasi hasil belajar seni, sejarah seni rupa, Karta Selekta Budaya Nusantara, dan penulisan ilmiah tahun 1988 sampai 2011. Penelitian pembelajaran seni rupa, sejarah seni rupa, dan iklan 1995 sampai 2011. Pengabdian kepada masyarakat, desain mainan kriya keramik kriya kayu 1995 sampai 2009. Karya ilmiah jurnal fakultas dan jurusan Kebunan Bandung 2000 tahun 2000 sampai 2010. Visiting Scholar Program Cambridge Asian Language and Culture, University of Michigan and Harvard, Michigan, USA, Desember 2008 sampai April 2009. Memperkenalkan saya menyampaikan perirasan disertasi dengan judul Seni Rupa Kontemporer Yogyakarta sejak tahun 1975 hingga tahun 2010, Identitas dan Perubahan. Pengertian seni rupa kontemporer. Seni rupa kontemporer adalah seni rupa alternatif seperti instalasi, happening, performance art, dan karya-karya yang cenderung bertentangan dengan seni rupa modern. Ciri seni rupa kontemporer itu identitas dan dapat dipisahkan dari politik identitas, yaitu sebuah politik kursi yang secara terus-menerus dalam perubahan dan tidak pernah sampai pada posisi absolut.
identitas selalu menjadi bagian dari narasi, selalu menjadi bagian dari jenis representasi. Perubahan sosial perlu diamati dan diteliti dengan cermat. Sejenis pertanyaan yang diharapkan dijawab dan digali untuk jawaban-jawaban dalam hubungan terhadap kondisi sosial politik, kondisi sosial budaya yang melatar belakangi proses perubahan. Identitas budaya seperti apa yang terwujud dalam karya seni rupa kontemporer. Jadi mohon maaf ini belum seperti itu. Kita telah mendorong terjadinya urbanisasi dan terbuka lapangan kerja semakin nampak, di mana masyarakat yang bekerja di sektor industri dan jasa, pluralitas masyarakat kerja semakin kompleks berdasarkan pada dimensi dapat dikelompokkan berdasarkan pluralitas masyarakat kerja. Kelompok perempuan berdasar gender terlihat pada beberapa perempuan yang tidak berkelompok secara dengan manajemen seni dan galeri dapat dilihat pada rumah seni seperti IPN dan kelompoknya. Identitas diaspora, etnis minoritas, dan Adi Gunawan. Etnis identitas bina dapat dilihat pada kata-kata Dadang Yawan, Ridwan Hasanati, Ronald Adian, dan dari Sanggar Bidan Sriwijaya. Dan citra kekayaan Indi Gorilla dan Tera Bajar Besar apa semut. Ini kami yang benar. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Saudara Promobilis yang berbahagia. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas terselesaikannya tugas yang sangat berat ini, yang bisa selesai dengan markah halaman 763. Memang menulis tentang seni rupa kontemporer cukup rumit, hingga banyak celah-celah yang perlu dipertanggungjawabkan dengan seksama. Pertanyaan pertama, dalam perkembangan seni rupa kontemporer sudah bisa dilacak sejak terjadinya gerakan seni rupa baru pada pertengahan tahun 1970-an. Peristiwa ini mengusik kemapanan seni rupa yang konon sudah mapan sekali. Di antara tokoh-tokoh yang mempertanyakan kemapanan ini adalah F.X. Harsono, Jinsu Pangga, Hadi, dan lain-lainnya. Dari tokoh-tokoh itu saya ingin menanyakan tentang F.X. Harsono yang dalam pameran yang memprotes kemapanan seni rupa, ia antara lain menampilkan rantai yang santai yang terdiri dari kasur, 2 bantal, dan 1 guling dengan 1 rantai. Orang yang tidak tahu tentang maksudnya tentu mempertanyakan, apakah itu seni? Silakan. Saya F.X. Harsono yang disampaikan pertama kali pada seni rupa gerakan seni rupa baru tahun 1979, kemudian dibangunkan berulang-ulang lagi, yang berjudul Rantai yang Santai. Di situ digambarkan instalasi berupa kasur yang di lantai. Itu menggambarkan bahwa kasur adalah tempat yang paling pribadi, tempat yang paling tertutup di dalam suatu ruangan sebuah keluarga yang ternyata juga masih bisa diikat meskipun dengan santai. Jadi F.X. Harsono ingin menggambarkan suasana saat itu di mana kebebasan seorang atau warga negara Indonesia bahkan sampai hal-hal yang pribadi pun bisa dibatasi. F.X. Harsono yang mewakili kaum minoritas maupun kaum diaspora merasa bahwa hak-hak untuk berbudaya mulai era Orde Baru itu dilarang. Nama asli F.X. itu Hongbun aslinya, dari keluarga Tionghoa kelahiran Blitar. Nah, dari namanya sudah harus dari F.X. Harsono. Kemudian menulis namanya sendiri juga sudah tidak bisa karena masyarakat Tionghoa itu tidak boleh
melaksanakan kebudayaan sebagaimana sebelumnya. Nah, setelah usia Orde Baru, sekarang ini sudah mulai kebebasan. Intinya bahwa hak individu seperti berbudaya, mengungkapkan ekspresi budaya, hal yang pribadi itu saat itu dilarang oleh Orde Baru. Nah, kira-kira seperti itu yang ingin digambarkan oleh Pak Caksono. Yang penting estetika atau apanya? Bukan estetika yang penting, tapi bagi karya seni rupa kontemporer yang penting mengkomunikasikan ungkapan pribadi yang dirasakan oleh perupahannya. Jadi ungkapan pribadi itu bisa mewakili masyarakat komunitasnya atau masyarakat secara umum. Jadi estetika seni rupa kontemporer itu ada suatu filosofi anti estetika. Jadi tidak mengutamakan keindahan, tapi mengutamakan pada maksud tujuan dari si perupa. Sehingga dimunculkan bentuk-bentuk yang real, yang nyata, bukan gambar, bukan abstraksi, tapi bentuk nyata, yaitu berupa benda konkret. Meskipun dalam hal ini kasurnya diperkecil supaya memudahkan untuk mempresentasikan. Jadi bukan kasur ukuran real yang mungkin agak kesulitan. Itu Harsono itu termasuk berupa diaspora. Beberapa kesempatan pernah menyampaikan bahwa dirinya termasuk kelompok diaspora. Atau kalau dalam masyarakat Tionghoa internasional itu mereka sekarang menggunakan istilah itu. Kalau migran itu biasanya tidak berkomunitas. Tapi kalau diaspora selalu berkomunitas dan terikat oleh latar belakang budayanya, yaitu leluhur dari Tionghoa. Meskipun F.P. Harsono masih ada keturunan dari Jawa juga, tapi leluhur budayanya yang dari Tionghoa itu dibuat sehingga di internasional ada istilah overseas Chinese, dan di mana-mana punya pikiran yang sama bahwa mereka masyarakat Tionghoa yang berada di luar Cina daratan. Dan mereka berkomunikasi dan faktanya sekarang punya kekuatan yang luar biasa. F.P. Harsono belajar seni rupa di ASRI pada tahun 1969 sampai 1974 dan di IKJ 1987 sampai 1991. Ada sebuah buku yang menarik sekali, tulisan Donald Kaspeck berjudul The End of Art, yang ternyata menarik sekali, yang pada tahun 2007 saya sudah mengalami ciptaan yang 7, tapi dalam perpustakaan Anda tak ada. Namun meskipun demikian tentunya saudara bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan The End of Art. Terima kasih. The End of Art itu tidak hanya ditulis oleh Donald Kaspeck yang saya belum sempat memasukkan sebagai referensi, tapi dari Danto yang terkenal di dalam seni rupa kontemporer juga menyatakan akhir sejarah, the end of history of art. Jadi akhir dari sejarah seni itu artinya bahwa berbeda dengan masa modernisme di mana setiap waktu, setiap saat itu penemuan-penemuan baru selalu muncul, sehingga setiap tahapan mulai dari impresionisme, post-impresionisme, ekspresionisme, kubisme, surrealisme dan seterusnya hingga abstrak ekspresionisme di Amerika itu merupakan tahapan-tahapan yang historis, yang betul-betul ada penemuan-penemuan baru. Tapi dalam seni rupa kontemporer disebut akhir sejarah karena seni rupa kontemporer tidak mengutamakan pada penemuan baru seperti halnya seni modernis. Di dan seni kontemporer itu hanya pengulangan dari masa-masa atau karya seni yang sudah ada di era sebelumnya, sehingga apapun bisa menjadi karya seni, siapapun bisa menjadi karya seni, sehingga karya apropriasi atau pinjaman pada karya-karya sebelumnya itu dihalalkan. Yang terakhir, pada periode tertentu Roland Barthes menulis tentang sastra yang dikatakan
bahwa pada waktu itu matinya sang pengarang dan lahirnya sang pembaca. Mohon Anda jelaskan tentang itu. Untuk seni, matinya seniman dan lahirnya penikmat. Coba jelaskan. Terima kasih. Maksud dari Roland Barthes matinya sang pengarang itu adalah pengarang itu pencipta, sumber otoritas kepenciptaan atau pengarangan. Sehingga dalam seni modernis, penciptaan seni atau kepengarangan seni itu sangat dominan dan pusat dari segala kebenaran itu ada pada si pengarang. Nah, kalau senimannya mati, apa yang dinikmati oleh penikmat? Maksudnya seniman atau biasanya pengarang ya, pengarang atau seniman maksudnya artinya pengamatan atau pembacaan itu tidak berorientasi pada kepengarangan atau keorisinalan penciptaan, tapi pada teksnya, pada karyanya. Jadi karya itu sudah menjadi milik pengamat atau milik penonton, sehingga penonton atau pembaca itu yang punya hak penuh atas interpretasi dari karya si seniman. Berikutnya Prof. Sani. Saudara Profesor yang berbahagia, saya juga mengucapkan selamat pada hari ini telah sampai pada tahap akhir juga di sekolah kelas 1 Universitas Indonesia. Judul disertasi saudara adalah merupakan di Yogyakarta sejak tahun 1975 hingga tahun 2010, identitas dan perubahan. Saudara Promovius, pada bulan Desember tahun 1949 di Magelang diselenggarakan Kongres Kebudayaan yang berhasil merumuskan pendirian sekolah tinggi setingkat akademi, yaitu Akademi Seni Rupa Indonesia, disingkat ASRI, lahir pada 15 Januari tahun 1950. ASRI dibangun di atas mainstream nasionalisme dengan ide dasar dan konsep filosofi yang berorientasi kerakyatan. Seperti saudara Promovius nyatakan bahwa identitas sosial dan budaya, etnik, ras, nasional, kelas, afiliasi politik dari garis seni rupa kontemporer merupakan masalah yang menjadi pusat kajian dari disertasi. Pertanyaan saya, apakah mainstream nasionalisme, spirit, roh, dan jiwa kerakyatan itu masih tampak pada seni rupa kontemporer di Yogyakarta yang sudah memasuki era liberalisme? Bagaimana penjelasan? Jadi memang betul bahwa ASRI didirikan setelah ada Kongres Kebudayaan untuk Republik Indonesia yang pertama, tapi Kongres Budaya itu sudah diadakan oleh pemerintah Belanda selama beberapa kali. Tapi Kongres Budaya Jawa, Kongres Nasional baru tahun 48 atau 49. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa nasionalisme itu biasanya dikaitkan dengan negara bangsa. Nah, pada masa sebelum era 90-an, di mana belum ada globalisasi, negara bangsa menjadi identitas nasional setiap bangsa, semakin menunjukkan nasionalismenya.
Nah, di Indonesia semangat kebangsaan selalu dikaitkan dengan kerakyatan. Meskipun dalam masa-masa tertentu kata rakyat itu sering dikonotasikan dengan istilah kekiri-kirian, sehingga nasionalisme untuk konteks zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi karena batas-batas wilayah sudah bisa ditembus oleh teknologi informasi, kemudian teknologi transportasi. Orang setiap saat bisa keluar batas-batas wilayah negara bangsa. Dan yang muncul sekarang identitas budaya yang sering menonjolkan unsur-unsur budaya etnis atau budaya lokal. Jadi untuk kepentingan nasionalisme sebuah bangsa, barangkali identitas nasional itu penting karena untuk integrasi bangsa. Tapi untuk masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat global, sehingga ada istilah global lokal, maka jarang sekali orang berbicara tentang identitas nasional. Meskipun kita telah berupaya membangun itu dan nampaknya belum menemukan rumusan yang jelas. Tapi untuk Sinerba Kontemporer bukan berarti para perupa itu meninggalkan aspek-aspek kerakyatan. Justru muncul kelompok-kelompok yang mengagungkan kerakyatan seperti kelompok tani pagi. Kemudian beberapa karya yang dominan di seni rupa kontemporer Jogja itu lebih cenderung ke sosial politik. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang ingin berbeda dari kelompok sosial politik mencoba penampilan yang berbeda, seperti kelompok etnis dan dari Minang dengan Soekarno dan Sanggar Dewata berusaha menonjolkan identitas budaya etnisnya masing-masing. Kekasan seni rupa Bali dan kekasan seni rupa Minang itu nampak sekali berbeda dengan mayoritas yang ada di Yogyakarta. Baik, terima kasih Saudara Novelus. Yang dirumuskan oleh Sanggar Bambu yaitu Yogyakarta sebagai jiwa, Jakarta sebagai nafas, dan Indonesia sebagai tubuh. Saya ingin mendapatkan gambaran implementasi dari konsep yang saudara temukan ini di dalam karya-karya Sanggar Bambu. Silakan. PS sebagai pendiri dan tokoh dari Sanggar Bambu. Perlu kita ketahui bahwa beberapa eksponen seni rupa baru itu adalah pernah magang di Sanggar Bambu, seperti Adi Basono, Dr. Kristanto, dan yang lain-lain. Mereka tidak puas dengan kondisi di Sanggar Bambu dan itu kemudian keluar dan mencoba cari alternatif lain. Bisa ditunjukkan Yogyakarta sebagai jiwa, Jakarta sebagai nafas, dan Indonesia sebagai tubuh. Saya membaca dari konsep Sanggar Bambu itu bahwa mereka berkarya berdasarkan jiwa kerakyatan, jiwa nasionalisme, dan jiwa tradisi khas Jakarta yang hingga saat ini itu mesti khas dan berbeda dengan masyarakat di luar Jogja. Jadi jiwa kesederhanaan, jiwa semangat kebersamaan atau kekerabatan yang bergaya Jogja itu tetap menjadi pijakan dalam berkarya. Kemudian Jakarta itu adalah tempat untuk mereka mencari uang. Pada saat itu para Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, jika pada masa 70-an, 60-an, 70-an itu sanggar seni kan sangat marak di Yogyakarta. Kemudian tiba-tiba gitu, sanggar-sanggar ini lenyap. Mengapa itu terjadi? 50-an hingga 60-an itu kebanyakan berafiliasi pada partai politik. Hanya salah satu sanggar saja yang tidak berafiliasi politik, yaitu Sanggar Bambu. Meskipun kemudian saya ketahui bahwa Sunarto Pea dan teman-teman sebagian adalah tentara pelajar, dan itu berguna bagi Sanggar Bambu karena dengan
sehingga kadang-kadang mereka dapat dijual atau diberi proyek oleh proyek pemerintah terbaru. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Saudara Promopendus Bapak Rianto yang berbahagia, saya ucapkan selamat bahwa Saudara Promopendus telah memasuki tahap akhir dari proses pendidikan S3 di Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada ini. Saya akan mengkonfirmasi beberapa hal yang sudah Anda tuangkan dalam disertasi ini. Pada halaman 250 kembali saya ingin mengkonfirmasi tentang Arthur Danto. Arthur Danto menyebut berakhirnya era modernisme sebagai berakhirnya era historis atau era akhir sejarah seni rupa, atau juga menyebutnya sebagai era posthistoris yang ditandai dengan ciri apapun dapat menjadi karya seni sebagaimana yang telah Anda ungkapkan tadi. Karya posthistoris kebanyakan bersifat politis dan berbentuk non-seni lukis. Pertanyaannya kemudian, apakah seni rupa Yogyakarta yang tidak pernah mengalami kondisi linier historis modernisme bisa memasuki era posthistoris? Silakan Promopendus untuk menjelaskan. Dan kemudian ada cirinya tidak menggunakan seni lukis itu secara internasional memang ya. Kemudian di Yogyakarta dalam proses tertentu memang ada komunitas atau kelompok perupa yang menggunakan non seni lukis dengan konsekuensi lebih cenderung berkembang dalam wacana, tapi dalam hal bahasa tidak berkembang. Di sisi yang lain banyak berkembang kelompok yang masih mengangkat media konvensional yaitu seni lukis dengan tema-tema yang kontemporer, tetapi secara komoditas dia laku di pasar, sehingga para pengamat sering mengatakan itu sebagai wacana pasar. Yang satu, terima kasih. Yogyakarta yang Abul Yogyakarta yang tidak pernah mengalami kondisi linear historis modernisme sebagaimana yang terjadi di Eropa Barat ataupun Amerika, itu juga bisa dilihat sekarang. Abul seni rupa Yogyakarta itu juga bisa memasuki kondisi era posthistoris. Jadi logikanya bagaimana? Paradigma secara linear itu adalah secara versi lama. Kalau secara untuk membahas seni rupa kontemporer, kita menggunakan new age, progressive new art history, sehingga tidak mengutamakan pada linearitas. Memang benar bahwa seni rupa modern Indonesia sering dipertanyakan oleh pengamat barat hanya mengikuti secara seni rupa di barat, sehingga tidak tepat menggunakan analisis pendekatan secara linear. Oleh karena itu, baik. Dengan demikian, sebagaimana yang juga kita lihat pada produk seni rupa kontemporer yang berkembang di Yogyakarta sekarang. Nah, apabila kita menggunakan teori Arthur Danto tadi sebagai suatu rujukan untuk memasuki bahwa di Yogyakarta ataupun di Indonesia pada umumnya sekarang memang juga sedang menggejala terjadinya suatu era posthistoris dengan ditandai oleh munculnya seni-seni kontemporer itu. Kalau itu adalah bisa kita pinjam dengan istilah Arthur Danto juga bahwa ada gejala posthistoris dalam kenyataan produksi karya yang sedang terjadi di Yogyakarta. Pertanyaannya adalah apa sesungguhnya yang dilawan dalam era historis dalam tanda petik Yogyakarta sebelumnya? Seni rupa kontemporer Yogyakarta sekarang ini melawan
seni rupa apa di Yogyakarta pada masa sebelumnya? Kalau kita bicara tentang seni rupa Indonesia, khususnya juga seni rupa Yogyakarta, adalah bagian dari seni rupa Asia Pasifik yang sering berhadapan dengan seni rupa Eropa, Amerika, seni rupa Barat. Nah, di mana sejarah seni rupa modern yang universal selalu tidak melibatkan perkembangan seni di Asia Pasifik termasuk Afrika, dan dalam sejarah mereka selalu ditulis bahwa sejarah seni rupa masa lalu saja yang penting. Jadi perkembangan itu seolah-olah tidak ada, sehingga para perupa atau pengamat di Asia Pasifik termasuk di Jogja atau para seniman yang juga berusaha untuk melawan atau konstruksi mereka bahwa sejarah atau kehidupan seni rupa di Asia Pasifik termasuk di Jogja itu seolah-olah tidak pernah ada. Terima kasih, Saudara Prono Vendus. Sesungguhnya di halaman 63, Saudara Prono Vendus sudah menjelaskan bahwa seni rupa modern Indonesia bisa diidentifikasikan mencari identitas nasional dalam rangka mempertahankan budaya Indonesia agar berbeda dengan modernitas yang dikembangkan oleh seni rupa Eropa dan Amerika. Saya kira itu sudah menjadi satu wacana yang mantap dalam sejarah seni rupa modern di Indonesia, dan itu sudah Anda kutip juga. Selanjutnya, pada pertanyaan yang lain, halaman 57 menurut Becker dalam bukunya Art World yang sudah Anda kutip juga, Art World selalu mengalami perubahan secara kontinu, baik itu secara gradual maupun secara dramatik. Dalam Art World ada beberapa komponen seperti seniman atau inovator, kemudian berbagai institusi kesenian atau kebudayaan secara luas, kemudian mobilisasi sumber daya manusia dalam kolektif activity dan jaringan kerja. Saudara Prono Vendus, apakah yang berubah di Art World Yogyakarta sehingga seni rupa kontemporer kemudian bisa berkembang di Yogyakarta? Jadi Art World-nya itu berubah seperti apa? Bisa mendukungnya, silakan. Di Jogja itu kalau pada masa lampau tahun 50-an, 60-an, institusi seni atau art itu lebih banyak diprakarsai oleh institusi pemerintah. Kemudian pada masa kontemporer setelah tahun 80-an itu institusi swasta atau privat yang kemudian muncul sebagai istilah ruang alternatif itu lebih dominan. Mereka didukung oleh sponsor dan juga oleh perusahaan yang seni. Sehingga salah satu contoh munculnya rumah seni seperti kemudian ICANN, kemudian kelompok-kelompok komunitas seperti Sanggar Sarato, Sanggar Dewa Indonesia dan sebagainya itu lebih memiliki kemampuan yang dibanding institusi yang dibentuk oleh pemerintah seperti Taman Budaya atau lembaga. Terima kasih.